Audio Jungle. Merajut cinta menuju bulan mulia, menuju bulan suci Ramadan. Ada cinta yang harus kita rajut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mawasimul khair, kata para ulama, musim-musim kebaikan. Diawali dari Rajab, dilanjutkan Syaban, dan berujung puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Para ulama menyebut bulan Rajab sebagai bulan menanam, Syaban sebagai bulan menyiram, dan Ramadan sebagai bulan memanen, menuai. Kalau tidak ada yang kita tanam di bulan Rajab, apa yang disiram di bulan Syaban? Dan kalau kamu tidak menanam ataupun lupa menyiram di bulan Syaban, apa yang kiranya akan kamu panen di bulan Ramadan nanti? Habib Zain bin Smith dalam salah satu kajiannya, saya mendengar beliau mengatakan tentang mausimul khair ini, musim kebaikan ini, dengan istilah yang sangat menarik. Beliau berkata, Rajab syahrut takhalli, Syaban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Rajab syahrut takhalli, wa Syaban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Ibarat pengantin, bulan Rajab adalah bulan bersih-bersih. Sebagai calon pengantin, 2 bulan sebelum harimu bersanding, 2 bulan sebelum kamu layak menjadi seorang pengantin, kamu layak untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Bersihin badan. Biasanya tuh orang Cirebon nih, dilulur, ditimung, di spa, dibersihkan ya, keringat-keringatnya, dan lain sebagainya. Bulan Rajab, bulan kita bebersih. Bebersih dari apa? Dari yang selama ini mengotori kita. Apa itu? Tak lain tak bukan adalah dosa. Maka di bulan Rajab kita diminta untuk memperbanyak istighfar sebagai bulan pembersihan kita untuk menuju menjadi mempelai yang diridhoi oleh sang pasangan. Saudaraku sekalian, jika baik kamu beristighfar, jika baik kamu memohon ampunan di bulan Rajab, maka kamu layak untuk menjadi seseorang yang naik kepada tahapan yang selanjutnya, yaitu bulan Syaban, syahrut tahalli, bulan berhias. Jangan dihias dulu kalau badannya masih kotor. Jangan pakai baju bagus dulu kalau badanmu masih cemong-cemong, kalau badanmu masih belepotan, kalau badanmu masih berlumur dengan kotoran-kotoran, mandi dulu sana, bebersih dulu sana, hingga kamu layak untuk dihias-hiasi dengan berbagai macam aksesoris. Mohon ampunan Allah. Bulan Rajab bulannya. Tapi kalau kita kemarin bulan Rajab kiranya belum dapat, di majelis ini kayaknya bolehlah jadi penambal. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam majelis maulid, dalam majelis cinta, dalam majelis yang semoga hati tersambung dengan baginda,
Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah tertoreh di dalam catatan amal perbuatan kita. Alhamdulillah, meski Rajab berlalu, Allah masih siapkan lagi yang nanti malam akan segera kita jelang. Lailatan nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Innallaha yatajalla, hadis rawahu Tabrani. Innallaha yatajalla fi lailatin nisf min Sya'ban. Innallaha yattali' ala ibadihi lailatan nisf min Sya'ban. Fayaghfir illal musyrik wal musyahin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan anugerahnya, memandang hamba-hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Nanti malam nisfu Sya'ban, tepat malam 15 Sya'ban, Allah akan memandang hamba-hambanya. Kemudian Allah akan menurunkan ampunan pada malam tersebut dan mengampuni seluruh hambanya yang beriman kecuali musyrik yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, awil musyahin, atau yang di hatinya masih memiliki permusuhan dan dendam dengan salah satu dari hamba Allah yang beriman. Ampunannya bersiap Allah berikan. Dosanya juga membutuhkan ampunan. Saudaraku sekalian, Allah kalau berkehendak mau menyiksa kita, menghisab kita, menyusahkan kita, menyengsarakan kita di akhirat nanti dengan satu saja dosa-dosa kita, Dia dapat melakukannya. Bagaimana dengan keseluruhan dosa yang kita punya? Allah kalau mau memasukkanmu ke dalam api neraka dengan satu dosa yang telah kamu lakukan, Allah mampu melakukannya. Bagaimana dengan keseluruhan dosa-dosamu yang telah banyak tercatatkan di dalam buku catatan perbuatanmu itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan kecuali ucapannya tersebut akan tercatat entah oleh malaikat raqib sebagai pencatat kebaikan ataukah oleh malaikat atid sebagai pencatat keburukan. Saudaraku sekalian, semua telah tercatat dari dosa-dosa itu. Dan kalau kamu, saya, kita mati bawa catatan-catatan dosa yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, nasib kita berada dalam keadaan yang tidak layak. Nasib kita berada dalam keadaan yang tidak jelas. Nasib kita dipertaruhkan di akhirat nanti. Adakah ke surga tempat kembali ataukah neraka kamu akan terjerumus di dalamnya? Saudaraku sekalian, betapa perlunya kita terhadap ampunan atas kesalahan kita kepada Allah, atas kesalahan kita kepada Rasulullah, atas kesalahan kita kepada orang tua kita. Orang tua kita. Atas kesalahan para istri kepada suaminya, atas kesalahan ibu kepada anak-anaknya,
betapa perlunya kita, betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktunya, mumpung masih disisakan masanya, mumpung masih dikasih hadiah berupa waktu-waktu yang mulia datang dalam kehidupan kita, pergunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Malam nanti banyaklah memohon ampun. Malam nanti pastikan ada sedekah yang kamu infakkan, kamu keluarkan di jalan Allah. Malam nanti bersama kita melaksanakan amaliyah para ulama untuk membaca Yasin 3 kali. Bacanya sendirian silahkan, bacanya bersama-sama silahkan, di masjid-masjid silahkan, di rumah-rumah silahkan, mau bersama dengan saya juga silahkan, di rumah masing-masing. Saya akan buat online nanti malam, silahkan dibuka langsung, itu lebih afdol. Lebih afdol. Saya buat online biar yang enggak mendapatkan kumpulan untuk sekalian. Bulan Ramadan, Syahrut Tajalli. Bulan Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat dekat dengan hamba-hambanya. Bulan Ramadan, bulan eratnya hubungan, bulan jalinan intim, bulan hubungan yang sangat dekat antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Bahkan dimulai dari sejak awal malamnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang malam pertama bulan Ramadan, Allah buka-buka pintu-pintu surga, Allah tutup-tutup pintu neraka. Karena ini adalah bulan rahmat, karena ini adalah bulan cinta, maka yang dibuka hanyalah tempat-tempat penuh cinta, hanyalah tempat-tempat penuh keridhaan surga Allah Subhanahu wa taala. Neraka ditutup karena neraka adalah tempat kemurkaannya Allah. Bulan ini bukan bulan murkanya Allah. Ia adalah bulan cintanya Allah. Hingga sampai wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Wahai para musuh Allah, enyahlah kalian, jauh-jauhlah kalian dari hamba-hambaku. Sebab ini adalah bulan aku merajut cinta dengan para kekasih-kekasihku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bulan Ramadan, bulan penuh cinta. Bahkan dimulai dari sejak awal malamnya. Nabi Muhammad bersabda, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, nadarallahu ila ibadihi bi'ainir rahmah, wa man yanzur ilaihillah lam yu'adzibhu abada." Sesungguhnya Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta pada malam pertama Ramadan. Allah memandang hambanya dengan pandangan penuh cinta pada malam pertama Ramadan. Para mempelai, para pengantin-pengantin, Allah memandangmu pada malam pertamanya dengan pandangan penuh cinta. Masalahnya, layakkah? Layakkah? Allah malam pertama Ramadan akan memandang hambanya dengan pandangan penuh cinta, itu pasti teman-teman. Dan pasti juga ada manusia-manusia hamba-hamba Allah yang di malam pertama Ramadan dipandang Allah dengan pandangan penuh cinta. Itu juga pasti.
Masalahnya apakah kamu salah satu di antara mereka? Itu yang belum pasti. Masalahnya apakah saya salah satu di antara mereka? Itu yang belum tentu. Apakah kita adalah di antara hamba-hambanya yang ketika datang malam pertama Ramadan Allah memandang kita dengan cintanya, ataukah seperti malam-malam yang sebelumnya menjadi tak ada beda antara Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain? Allah memandang kita dan tetap saja diacuhkannya kita, tidak diperdulikannya kita karena hati kita belum menjadi hati yang layak untuk dicinta. Berlalu entah berapa Ramadan dalam hidupmu. Berlalu entah berapa Ramadan dalam hidupku, teman-teman. Akan tetapi adakah salah satu pandangan cinta tersebut sudah berhasil kita raih? Dan Ramadan kali ini kita tak pasti. Bisa jadi ia adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak juga mendapatinya, entah nasib seperti apa yang bersiap untuk mendatangi kita kelak di akhirat nanti. Saudariku sekalian, bulan Sya'ban, bulan kita melayakkan diri. Bulan Sya'ban, bulan kita berhias, memantaskan diri menjadi hamba yang layak dipandang Allah dengan cinta. Menjadi hamba yang layak dikaruniai Allah dengan berbagai karunia-karunia di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban yang tersisa di setengahnya, dah tinggal 15 hingga seterusnya, adalah hari-hari yang kita punya untuk kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka memantaskan diri dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayangnya. Apa yang harus kita lakukan di Sya'ban kita? Saudaraku sekalian, kalau mau berhias, berhiaslah dengan yang terindah. Kalau mau berhias, berhiaslah dengan yang paling cantik, yang paling menawan, yang paling enak dipandang. Berhiaslah dengan hiasannya semesta. Apa hiasan semesta? Saudaraku sekalian, bukan apa, akan tetapi siapa. Hiasan semesta, karunia terindah, perhiasannya yang paling menawan, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sebabnya kenapa bulan Sya'ban disebut oleh Nabi Muhammad sebagai wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, mendekatlah kalian kepadaku di bulan Sya'ban. Itu sebabnya kenapa di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya berupa perintah bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan segenap malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad.
Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepadanya. Saudariku sekalian, kita di bulan Syaban diharapkan berhias dengan Nabi besar Muhammad. Indahkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Cantikkan hatimu dengan Nabi Muhammad. Indahkan matamu dengan mengikuti cara memandangnya Nabi Muhammad. Indahkan telingamu dengan mengikuti telinganya Nabi besar Muhammad. Indahkan tanganmu dengan kau sambungkan dengan tangan mulia Nabi Muhammad. Indahkan kakimu dengan melangkah di belakang Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkahnya di dunia, mengikuti cara beliau menuju ke tempat-tempat mulia. Lebih dari semuanya, indahkan akalmu dengan cara berpikir yang sama dengan Nabi Muhammad. Hingga sampai pada intinya, indahkan hatimu Bu, indahkan hatimu Dek. Percantik batinmu saudariku sekalian. Indahkan hatimu, cantikkan hatimu, taruh dalam hatimu yang paling indah, taruh dalam hatimu yang paling menawan, taruh dalam hatimu hiasan semesta yang tak pernah ada tara bandingnya. Junjunganmu, junjunganku, kekasih kita semua, Sayyiduna Muhammad. Masukkan Nabi Muhammad dalam hatimu. Tutup kemudian hatimu. Kunci dan gembok jika perlu. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar lagi dari hatimu karena apapun dan karena siapapun. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar dari hatimu karena cinta terhadap apapun ataupun karena cintamu kepada siapapun. Sebab Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh kamu perlukan di dunia hingga kelak di akhirat nanti. Bulan Syaban, bulanmu bertanya kepada hatimu, adakah Nabi Muhammad telah bertahta di hatiku? Bulan Syaban, bulanmu bertanya, adakah hati ini telah cinta kepada Nabi Muhammad? Bulan Syaban, bulanmu bertanya, adakah Nabi Muhammad selama ini telah mengenaliku? Ataukah seperti yang lain-lainnya? Ataukah seperti dia yang tidak memiliki iman kepada Nabi Muhammad? Hatiku masih penuh sesak dengan selainnya, sehingga Nabi Muhammad tak berkenan bertahta di dalamnya. Bagaimana mungkin Nabi kamu masukkan ke dalam ruang hatimu jika maaf
selama ini hatimu penuh sesak dengan selainnya. Kita sepertinya terlalu kebesaran mencintai dunia. Kita selama ini sepertinya terlalu banyak bergantung dengan harta. Kita selama ini sepertinya terlalu sembrono berlebihan mencintai manusia yang lain selainnya. Hingga setiap kali Nabi kamu bawa masuk ke dalam hatimu, beliau berkata, ruanganmu sesak, aku tidak punya cukup ruang di dalamnya. Aku akan kembali nanti jika hatimu telah sepi dari selainku dan selain Allah. Saudariku sekalian, masalahnya kita nggak tahu nih, waktu kita hidup di dunia nih tersisa berapa lama. Jangan sampai kita keburu nyesel, nabinya belum kita bawa saat kita mati. Jangan sampai keburu nyesel, sebab yang saya tahu dari pelajaran yang telah saya dapatkan dari para guru-guru, orang yang paling menyesal di akhirat adalah yang di sana tak memiliki hubungan dengan Nabi besar Muhammad. Sebab yang saya dengar dari para guru-guru, bahwasanya di akhirat nanti yang celaka adalah yang mati nggak bawa cinta kepada Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Di akhirat nanti kata Allah ada harinya di mana ada orang zalim menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Sayyidil Habib Umar menerangkan tentang ayat ini. Kata beliau, di akhirat nanti Allah tunjukkan penyesalan gak terima jari yang digigit. Tapi tangan dua-duanya dia masukkan ke dalam mulutnya. Yadai kata Allah, dua tangan. Dimasukkan ke dalam mulut, digigit. Digigit. Terus begitu. Sampai habis sesiku. Dikembalikan lagi oleh Allah tangan tersebut. Dia gigiti lagi terus seperti itu sepanjang mahsyar. Nyesel tak terkira, penyesalan tak terperi. Sayyidina Ali mengatakan wabisan nadamah yaumal qiyamah. Penyesalan yang tertinggi adalah penyesalan di hari akhirat nanti. Sebab tak ada waktu bagimu untuk menyusuli. Kau udah nyeselnya di dunia, seapa-apa masih ada untungnya. Untung aja kita masih punya waktu. Untung aja kita belum mati nih, untung aja masih nafas di kandung badan. Untung aja. Akan tetapi di akhirat nanti penyesalan yang tak ada untungnya sama sekali. Saudariku sekalian, menangis air mata darah di hari itu untuk orang-orang yang menyesal. Ya Allah, apa yang mereka sesalkan hingga sedemikian rupa? Apakah karena selama hidup di dunia
mereka tak pernah sempat memiliki rumah? Apakah karena waktu hidup di dunia mereka tak sempat memiliki kendaraan-kendaraan yang indah? Apakah karena waktu hidup di dunia mereka nggak pernah punya anak? Apakah karena waktu hidup di dunia mereka kurang ibadahnya, kurang ilmunya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan bukan karena itu semua, penyesalan tertingginya. Betul bahwa yang kurang ibadahnya akan menyesal, betul bahwa yang kurang ilmunya akan menyesal, akan tetapi penyesalan terbesar adalah dia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yaqulu ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Andai waktu hidup di dunia saya menempuh jalan mendekatkan diri saya kepada Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya merajut tali yang mendekatkan saya kepada Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai waktu di dunia aku tidak menjadikan Fulan bin Fulan sebagai kekasih hati. Andai waktu di dunia saya tidak menjadikan harta sebagai pencapaian tertinggi. Andai waktu di dunia aku jadikan cita-citaku adalah meraih cintanya Nabi Muhammad sesudah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai, akan tetapi penyesalan hari itu tinggal tersisa penyesalan belaka yang tak ada penyusulannya sama sekali. Sekarang saatmu teman-teman, bulannya, di sisa harimu, di sisa Sya'banmu, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekati Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, gimana caranya? Saya pernah tanya itu kepada Hubabah Bahiyah. Ketika saya diundang memberikan daurah pesantren kilat di madrasnya Hubabah Bahiyah di Solalah, Oman. Hari itu saya menyampaikan tentang sholat khusyuk. Sholatnya orang yang dioperasi gak sadar. Sholatnya orang yang ada kebakaran rumahnya, beliau gak sadar. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sholatnya hamba-hamba yang penuh dengan kehusyuan. Mik saya direbut oleh Hubabah Bahiyah. Kemudian beliau berkata, muskida ya Halimah, muskida. Gak gitu nak, gak gitu. Saya bilang gimana Hubabah? Gak gitu cara kita sampai kepada Allah. Tidak begitu cara kita untuk bisa naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haula wa salatuhum hum. Mereka itu adalah mereka para wali-walinya Allah. Dan salat mereka adalah salat mereka Halimah. Gak akan pernah menjadi salat kita. Kejauhan. Kalau kita mau sampai kepada Allah, kalau kita mau sampai ridhonya Allah lewat cara salat khusyuk, kejauhan. Ibarat tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 100. Mereka-mereka yang kamu ceritakan adalah orang-orang yang sudah sampai di sangga 98, 97 lewat solat mereka. Sementara kita dengan solat kita
naik tangga 2, naik tangga 3, merosot lagi ke tangga 1, naik lagi 1 tangga, naik lagi 1 tangga, merosot lagi, terus begitu. Enggak gitu cara kita buat sampai kepada Allah. Kita sholat betul, sebisa mungkin betul, sehusyuk yang kita bisa betul, berusaha untuk kita jalankan dengan berjamaah betul, berusaha kita tambahi dengan sholat malam ala kadarnya betul, berusaha kita tambahi dengan duha, qobliyah, ba'diyah, witir betul, betul. Akan tetapi berharap sholat kita menyampaikan kita kepada Allah, kamu kejauhan nak, gak begitu cara kita sampai padanya. Saya kembali bertanya, jika memang begitu bagaimana cara kita sampai kepada Allah Hubaba? Sembari tersenyum beliau berkata, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya Sayyiduna Muhammad. Kita punya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bahjatud dunia, hiasan semesta, zinatud dunia, keindahan semesta. Kita punya Nabi Muhammad, Habibullah, manusia paling terkasih di sisi Allah, berdiri di puncak tangga terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling sampai dan makhluk yang paling mampu menyampaikan hamba-hambanya kepada Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Beliau berada di tangga tertinggi kedekatan Halimah. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan memanggil-manggil beliau. Kalau kamu terus panggil, lama-lama Nabi Muhammad akan menoleh kepadamu. Teruslah mengetuk-ngetuk pintunya hingga dia berkenan membukakan pintumu, kemudian memapah dirimu, menaikkanmu menuju Allah. Saat itu Allah tak lagi peduli kepada keadaanmu, sebab Ia hanya peduli kepada siapa yang membawamu. Meski sekotor apapun kita, meski belepotan dosa dan aib diri kita, meski buruk ibadah kita, meski buruk akhlak kita, meski buruk keadaan-keadaan kita, jika yang membawa kita adalah Nabi Muhammad, jika yang menuntun kita adalah Nabi Muhammad, Allah berkenan untuk menerima kita sebab kita dibawa oleh kekasihnya. Saya kembali bertanya kepada Hubaba Bahia, bagaimana cara saya mengetuk-ketuk pintu Hubaba? Gimana cara saya memanggil-manggil Nabi Muhammad? Beliau kembali tersenyum kemudian berkata, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Jika dalam hidupmu kamu pernah merasakan jatuh cinta hingga melihat apapun terbayang orang tersebut, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad. Jika kamu dalam hidup
pernah merindui seseorang hingga mengalir deras air matamu, hingga kamu dalam hidup pernah merindukan seseorang hingga hilang kantukmu. Jika kamu dalam hidup pernah merindukan seseorang hingga dalam rangka perjumpaan dengannya, tak peduli lelahmu, jadikanlah orang itu adalah Nabi besar Muhammad. Air mata yang mengalir deras karena kerinduan padanya tak akan pernah tak berbalas. Hubabah Bahiyah melanjutkan ucapannya. Cinta pada Nabi Muhammad tak ada yang bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan jika orang seperti saya mencintai Nabi Muhammad, kabarnya cinta saya tak akan tak berbalas darinya. Jika bahkan orang sepertimu mencintai Nabi Muhammad, kabarnya cinta darimu padanya tak akan ditolak. Sebab bahkan cinta kita padanya telah didahului oleh cinta darinya 1400 tahun yang silam. Sebab bahkan rindu kita padanya telah didahului oleh rindu beliau pada kita 1400 tahun yang silam. Ternyata benar, cinta tak mengenal jarak dan waktu. Ternyata benar, cinta senantiasa dapat menyatu. Maka jika benar cintamu kepadanya, bersiaplah untuk sebuah pertemuan agung. Kita dengannya telah membuat janji temu. Kita dengannya telah membuat perjanjian. Ketika Nabi Muhammad suatu hari berkata kepada para sahabat-sahabatnya dengan linangan air mata, "Oh syauqan ala ahbabi." Duh, alangkah rindunya hati ini kepada para kekasih hatiku. Siapa mereka wahai Rasul, bukankah kami adalah kekasih hatimu? Nabi menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Amma ahbabi, adapun kekasih-kekasih hatiku, kata Nabi, haula ja'u min ba'dikum. Dengarkan teman-teman, adakah kamu salah satu di antaranya? Kekasih yang dirindukan Nabi hingga mengalir air matanya. Haula ummati ja'u min ba'dikum lam ra'auni walam ra'au mu'jizati. Mereka adalah umatku, tak pernah berjumpa denganku, tak pernah memandang wajahku, tak pernah takjub melihat mukjizat-mukjizatku. Walakin darafat a'yunuhum, akan tetapi mengalir air mata mereka setiap kali namaku disebutkan. Akan tetapi mengalir air mata kerinduan setiap kali kisahku disampaikan. Aku akan menantikan mereka di depan telagaku.
Aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Adakah kamu sudah mengambil tiket itu? Adakah? Jika belum, bersegeralah. Tersisa 14-15 hari sebelum kita memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bergegas segera memastikan langkah menuju hati penuh cinta, merajut cinta menuju bulan mulia, merajut cinta dengan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga semoga Nabi Muhammad berkenan memapah langkah-langkah kita menuju bulan mulia, bulan suci Ramadan, membawakan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, hingga kita menjadi pengantin-pengantin yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pandang dengan pandangan cinta, dikaruniakan kepada kita anugerah-anugerah indah berupa ampunan, berupa rahmat, berupa Lailatul Qadar, berupa pandangan cinta, berupa kelipatan-kelipatan amal, berupa terjaganya kita dari dosa-dosa, berbagai macam hadiah Allah Subhanahu wa taala berikan, hingga pada akhirnya Allah berikan kepada kita tiket berupa itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.